Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut Sunan At-Tirmidzi halaman 125 ya, versi PDF 125 ya, 125. Bab ma jaa fi shaumi thalathati ayyam min kulli syahrin. Bab puasa 3 hari di setiap bulannya. Wa bilaikal wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abu Awana an Simak bin Harbin an Abi Rabi' an Abi Hurairah qala ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatan. Jadi Kanjeng Nabi berwasiat kepadaku, kepada Abi Hurairah, ada 3 perkara. Wasiat yang pertama, alla anama illa ala witrin. Tidak tidur kecuali sudah melaksanakan sholat witir. Ini yang pertama. Jadi kita juga usahakan amalkan, pokoknya jangan tidur sebelum sholat witir dulu. Dan kalau bisa ya sebelum tidur atau setelah salat isya itu lanjut salat witir. Nonton nggih. Wa shauma thalathati ayyam min kulli syahrin. Wasiat kedua yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya, setiap bulan. Yaitu pertengahan bulan ya, dari tanggal 12 dengan 13, 14, 15 nih. 13, 14, 15 di bulan, setiap bulannya ya. Tanggal hijriahnya pertengahan bulan. Dan ini ya dilaksanakan setiap bulan. Biasanya cirinya itu kalau malam hari itu bulannya itu bentuknya sempurna ya. Bulannya bentuknya sempurna, bulat gitu nih, kemudian cerah nih, atau padang bulan gitu ya. Nah, itu pertengahan bulan ya, 13, 14, 15. Itu dianjurkan untuk puasa sunnah, namanya ayyamul bid ya. Puasa yaumul bid ya, yaumil bid. Puasa hari bid itu bisa bermakna putih, bisa bermakna telur. Telur itu ya karena bulannya itu bentuknya bulat kayak telur gitu ya. Ayyamul bid, yaumul bid. Wan usalliyad duha, dan sholat duha. Nah ini juga wasiat yang ketiga, sholat duha ya, seperti saat ini ya, jam-jam sekarang biasanya sholat duha. Kalau saya pribadi triknya itu untuk sholat duha biasanya disambungkan dengan setelah mandi pagi. Jadi setelah mandi pagi, setelah bersih wudhu, mandi wudhu, kemudian lanjut sholat duha. Jadi pakai baju terus lanjut langsung sholat duha. Jadi nyambung gitu. Jadi ada patokannya, ada kaitannya. Jadi mandi langsung sholat duha, mumpung masih ada wudhunya. Sama dengan witir. Ya kalau saya triknya ya setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya langsung, habis itu sholat witir, lanjut sholat witir. Kalau dipisah sama isya aja, terus witirnya nanti nggak langsung, biasanya nanti malas gitu ya. Akhirnya malas atau lupa. Sama dengan duha, kalau kita pisah, habis mandi gak sholat duha, nanti terus ditunda. Nah biasanya nanti kelupaan, malas gitu ya. Akhirnya nggak jadi sholat duha. Nah itu jadi nyambung gitu, langsung. Wabila kal haddatsana bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an A'mash qala sami'tu Yahya bin Bassam yuhaddisu an Musa bin Talhah qala sami'tu Abu Dzar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya Abu Dzar, idza sumta minasy-syahri thalathata ayyam fasum thalatha asyrah. Ini tanggalnya. Kalau puasa 3 hari setiap bulan, maka puasalah thalatha asyarah. Thalatha asyarah tanggal 13 ini. Wa arba asyarah dan tanggal 14. Wa khamsa asyarah tanggal 15 di tahun Hijriah ya. 13, 14, 15. Kalau sekarang itu sudah masuknya tanggal 24. Jadi sudah terlewat nih. 13, 14, 15 sudah terlewat, sekarang tanggal 24 Sofar. Ini 24 Sofar akhir ya, Sofar akhir mau masuk Rabiul Awal nih. Setelah Sofar itu Rabiul Awal nih, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, dan Rabiul Akhir gitu ya. Ini tanggalnya, jadi tanggalnya 13, 14, 15. Wa fil bab an Abi Qatadah wa Abdullah bin Amr wa Qurrah bin Iyas al-Muzanni wa Abdullah bin Mas'ud wa Abi Aqrab wa Ibn Abbas wa Aisyah wa Qatadah bin Milhan wa Uthman bin Abil As wa Jarir. Qala Abu Isa hadis Abi Dzar hadis hasan wa qad ruya fi ba'dil hadis anna man shoma thalathata ayyamin kulli syahr kana kaman shoma dar. Salah satu fadilah atau keutamaan puasa pertengahan bulan itu fadilahnya seperti puasa 1 tahun. Jadi pahalanya ya, atau keutamaannya itu seperti puasa 1 tahun. Kalau kita puasa 3 hari ini ya, 3 pertengahan bulan itu ya. Wa bil qal hadatsana Hanad qala akhbarana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Abi Utsman an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma min kulli syahrin thalathata ayyam fadzalika shiyamud dahr. Nah, ini barang siapa yang puasa 3 hari di setiap bulan, maka itu seperti puasa 1 tahun, shiyamud dahr. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala tasdiqa dzalik fi kitabi. Karena Allah menurunkan di Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha al-yaum bi asyrati ayyamin. Jadi satu kebaikan itu bisa berlipat 10. 1 hari berlipat 10. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih wa qad rawa Syu'bah hadzal hadis an Abi Shimrin wa Abi Tayyah an Abi Utsman Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Syu'bah an Yazid ar-Rushki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin kulli syahr qalat na'am qultu min ayyihi kana yasum qalat kana la yubali min ayyi soma qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih qala wa Yazidur ar-Rishki huwa Yazid ad-Dubai wa huwa Yazid bin Qasim wal Qasam wa Rishku huwa al-Qasam fi lughati al-Basra. Di hadis yang lain dikatakan Nabi itu puasa 3 hari setiap bulannya, cuman waktunya itu tidak harus di pertengahan bulan. Pokoknya sebulan itu ada 3 hari yang Nabi puasa, entah itu di awal bulan atau pertengahan bulan atau di akhir bulan. Nah, ini hadis yang terakhir ya. Kana la yubali min ayyisom. Jadi ya terserah Nabi ya puasanya kapan gitu ya. Pokoknya ada 3 hari yang Nabi itu puasa di setiap bulannya gitu. Tapi yang lebih masyhur ya yaitu pertengahan bulan. Ya, jadi 3 hari itu ya pertengahan bulan itu. Bab ma jaa fi fadlis shaum. Oke, sekarang keutamaan berpuasa. Ini secara umum kalau sebelumnya membahas tentang puasa-puasa sunnah, sekarang membahas apa sih keutamaan dari puasa? Fadilahnya puasa itu apa? Gitu ya. Keutamaan puasa itu apa? Banyak sekali. Jadi kelebihan, keutamaan dari puasa itu sangat-sangat banyak sekali. Wa bilaqal hadatsana Imran bin Musa al-Qazzaz al-Basri qala akhbarana Abdul Warith bin Sa'id qala akhbarana Ali bin Zaid an Sa'id al-Musayyab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin was-shaum li wa ana ajzi bihi. Gusti Allah itu membalas amal itu, satu amal kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 10
sampai bisa berlipat sampai 700. Jadi amal itu bisa berlipat ganda. Tetapi untuk puasa itu berbeda. Puasa itu hitungan kelipatannya atau hitungan pahalanya itu yang tahu hanya Allah. Karena puasa itu untuk Allah. Wasaumuli, puasa itu untukku, untuk Allah. Wa ana ajzi bidan, Allah yang balas. Nah, pahala puasa itu kita tidak tahu berapa lipatannya, tidak tahu. Karena yang balas langsung Gusti Allah. Jadi khusus berbeda dengan amal yang lain. Kalau amal yang lain mungkin pahalanya ada yang menjelaskan segini gitu nih. Pahalanya segini, amal yang lain gini. Tapi kalau puasa langsung Allah yang balas. Sehingga kayak Gusti Allah. Is aku sing ngasih gitu ya. Nah, ini salah satu keutamaan puasa. Dan ini bisa bermakna apa? Balasannya bisa saja lebih banyak. Kalau ditaker, biasanya kalau ditaker kan sudah jelas ya, hitungannya sakmene jelas. Tapi kalau kita dikasih orang tanpa ditaker, dianya yang ngasih, terserah dia, biasanya lebih banyak. Jadi kalau orang minta, terserah mau dikasih berapa, biasanya dikasihnya lebih banyak. Karena terserah dia. Tapi kalau kita sudah naker, kalau kita minta pahalanya segini sudah ditaker, sakmene, ya wes dapatnya segitu saja gitu ya. Tapi kalau terserah dia, terserah Anda gitu ya, yuk balasannya bisa lebih banyak. Nah, ini salah satu keutamaan puasa. Jadi pahalanya itu langsung Allah yang balas gitu ya. Wasaumu junnatun. Nah, ini selanjutnya nih, wasaumu junnatun minanar. Puasa itu tameng. Junnatun itu tameng atau perisai dari api neraka. Jadi puasa itu bisa menjadi tameng kita, terlindungi dari neraka. Junnatun di sini maknanya sangat banyak. Kalau diperinci ya, ditelisik dari kata junnah saja, asaumu junnatun itu maknanya sangat banyak sekali. Bisa bermakna junnatun bagi orang yang di hadis yang lain ya nanti dijelaskan tuh ada seorang yang masih membujang ya, masih jomblo gitu ya, belum menikah ya. Kemudian dia takut terjadi perzinahan, maka dia dianjurkan puasa karena puasa itu tadi junnatun bisa menjadi tameng biar dia tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang ya. Nah, itu bisa jadi tameng dia. Kemudian junnatun, puasa itu tameng, itu juga bisa berarti melindungi kita dari penyakit ya, karena kalau kita puasa hanya kita terlindungi dari segala penyakit ya. Kalau orang banyak makan kan tentu lebih rentan kena penyakit. Nah, ketika puasa itu kita ada tameng, akhirnya lebih sehat lah ya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini yang saya juga baru tahu, kebanyakan kalau ahli hikmah ya, atau kiai atau ulama yang ahli hikmah itu maksudnya dalam bidang tip atau apa, hikmah atau perdukunan biasanya gitu ya, ilmu hikmah, ilmu yang putih ya, dukun yang putih maksudnya yang bagus gini ya, amalan-amalan atau apa, doa-doa ya. Nah, rata-rata semuanya itu kiai-kiai yang ahli hikmah, ahli tips yang pintar ngobati gitu ya, itu semuanya pasti puasa ya. Pasti puasa. Kenapa? Katanya ini tadi asomu junatun, karena puasa itu bisa menjadi tameng. Nah, orang-orang yang bergelut di bidang tip ya, bidang ilmu hikmah itu kan berat ya. Resikonya sangat besar ilmu seperti itu karena karena salah satunya kan melawan energi negatif ya, atau mengobati energi negatif. Jadi kalau ada orang yang mungkin kena energi negatif, mungkin seperti ada kiriman ya, kesurupan atau apa, itu kan dihilangkan gitu ya, atau ada kiriman kemudian ditolak, dibersihkan gitu ya. Nah, untuk menangkal semua energi negatif itu maka harus ada tamengnya. Nah, tamengnya adalah puasa. Maka orang yang bergelut di bidang itu pasti puasa. Kenapa? Karena untuk melindungi diri dari energi negatif itu. Kalau orang yang nggak puasa, biasanya dia nggak kuat. Bisa saja dia yang kena gitu ya. Si dianya yang kena gitu. Karena energi negatifnya. Karena dia ngobati orang lainnya yang pasien, istilahnya pasiennya itu yang sakit ya, kena ilmu hitam atau apa.
ada energi negatifnya. Nah, biar dia tidak kena energi negatif itu, maka dia dilindungi dengan puasa. Makanya pasti poso. Ngomong seperti itu. Dan itu sangat berat. Nah, nggak puasa, nah ini bahaya. Bisa jadi umurnya nggak lama gitu ya. Biasanya ya kalau umurnya nggak lama itu biasanya nggak kuat gitu ya. Karena ya mungkin nggak diimbangi dengan puasa. Jadi orang-orang seperti itu ibarat dokter nih. Seorang dokter atau kiai itu ibarat dokter mengobati pasien atau orang yang sedang sakit. Nah, orang yang sakit ini yang kena ilmu-ilmu apa energi negatif, ya ilmu apa santet atau apa. Nah, dokter ini yang ngobati. Nah, dokter itu ketika ngobati itu biasanya pakai apa seragam ya, seragam untuk melindungi kayak APBD gitu ya, pakai perlengkapan. Nah, dokter pakai perlengkapan seperti itu, pakai masker perlengkapan biar dia tidak kena penyakit. Nah, biar dokter kan ngobati itu lengkap ya, biar dia nggak kena penyakit. Nah, sama dengan orang-orang yang bergelut di bidang itu, ketika mengobati orang yang terkena itu, maka perlindungannya APBD-nya itu dengan puasa. Nah, dengan dia puasa itu, maka dia akan terlindungi ketika mengobati orang, dia nggak kena efek dari energi negatifnya. Nah, maka di sini maknanya as-shaumu junnatun, bisa jadi tameng dia dari energi-energi negatif. Dan ini juga bisa dimaknai mungkin kalau kita pengen aman, ya pengen aman dari gangguan orang, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, ada yang ngusir sama kita, singgarai kita bisa dengan puasa, insya Allah kita akan dilindungi. Karena apa? Ya, as-shaumu junnatun, itu maknanya sangat dalam ya, sangat banyak sekali. Puasa itu tameng perlindungan kita, gitu ya. As-shaumu junnatun ya, minanar, puasa itu tameng atau perisai, pelindung kita, gitu ya. Selanjutnya wala khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa, ya orang puasa itu biasanya mulutnya bau, ya karena nggak makan, nggak minum, ya maka mulutnya itu berubah jadi bau. Nah, baunya mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah. Jadi bau mulut orang puasa itu di surga itu seperti minyak misik gitu ya. Kalau di surga nanti, kalau di sini ya bau gitu ya. Kalau di sini ya bau seperti biasa. Cuman itu secara hakikatnya itu sebenarnya wangi, di sisi Allah itu wangi, di surga itu wangi. Nah, di sini juga ada hikmahnya. Mungkin ya karena biar mulutnya bau, orang yang mulutnya bau, akhirnya orang yang puasa itu jadi malas ngomong. Akhirnya jadi malas ngerasani, malas ngerumpi. Ya, akhirnya orang puasa akhirnya menghindari hal-hal yang seperti itu. Akhirnya dia jadi malas ngerasani, ngerumpi, ngomong yang nggak penting karena mulutnya bau gitu ya. Mulutnya mambus, malas ngobrol dengan uang gitu ya. Akhirnya pilih banyak diam, beribadah, zikir gitu ya. Wa in jahila ala ahadikum jahil wa wasaim falyakul ini shaim. Jika ada orang yang tidak tahu kemudian tanya kepadamu, nawari makanan atau apa gitu ya, maka katakan saya sedang puasa gitu ya. Falyakul ini shaim, saya sedang puasa gitu. Ada orang yang menjahili kita, nggak ada kita, sambil ngomong saya sedang puasa gitu ya. Wa fil bab an Mu'ad bin Jabal, Wasal bin Sa'id, Waqab bin Ujrah, wa Salama bin Qaisar, wa Bashir bin Khososiyah, Wasu Bashir Zahmu bin Ma'bad, wal Khososiyah hiya ummuhu. Qala bisa wa hadis Abi Hurairah hadis hasan gharib min hadzal wajhi. Wa bil qala hadatsana Mahmud bin Bashar qala habrana Abu Amir al-Aqdi an Hisham bin Sa'ad an Abi Hazim an Sal bin Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati, ini keutamaan selanjutnya, fil jannati babun yud'ar rayyan. Di surga itu nanti ada pintu namanya pintu ar-rayyan. Jadi di surga itu banyak pintu. Orang yang sholat itu nanti pintunya itu masuknya lewat pintu sholat. Orang yang gemar zakat, ahli zakat, nanti pintunya pintu zakat. Macam-macam. Orang yang berjihad namanya pintu jihad. Nah, orang yang gemar puasa itu namanya pintu ar-rayyan. Ya. Yud'a lahu as-shaimun faman kana minas shaimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadma'u abadan. Orang yang puasa nanti dipanggil, ayo sing ahli poso masuk lewat pintu royan gitu ya. Ketika sudah masuk pintu royan, maka dia tidak akan dahaga selamanya, tidak akan ngelak, tidak akan haus ya, tidak akan haus selamanya. Lam yadma'u abadan. Qala Abu Sa'ad hadis hasanun sahih gharib.
Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala abarana Abdul Aziz bin Muhammad Ansal bin Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani. Nah, ini orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Wong puasa itu ada dua yang sangat membahagiakan. Yang pertama hina yuftir, yang pertama ketika buka puasa. Nah, ini masya Allah ya. Ketika puasa, kemudian ketika buka puasa mau maghrib itu senangnya luar biasa karena sudah bisa makan, minum gitu nih. Selanjutnya kebahagiaan yang kedua wa farhatun hina yalqa rabbahu, yaitu kebahagiaan ketika nanti bertemu Tuhannya. Jadi nanti di akhirat masuk surga ya, bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini ada kebahagiaan yang kedua bagi ahli puasa. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Bab majaa fi somidar. Di lain itu banyak sekali ya masih keutamaan puasa, salah satunya untuk kesehatan. Insya Allah kalau puasa maka badan akan sehat ya. Sumu tasihu, puasalah maka akan sehat. Bab majaa fi somidar. Atau orang-orang kalau semua punya hajat itu bisa pakai wasilahnya dengan puasa. Kalau semua kita punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, kita bisa memenuhi keinginan itu lewat puasa. Jadi kita puasa sunnah ya. Insya Allah dengan wasilah atau perantara amal puasa sunnah itu hajat itu bisa cepat terkabul gitu nih. Jadi kalau kita jenengan punya hajat yang mendesak, hajat yang besar, maka bisa dengan puasa. Wes aku puasa sore gitu ya, biar hajatku kabul, biar keinginanku kabul, diijabahi Allah, aku tak puasa sunnah gitu ya. Puasa yang banyak itu bisa, itu malah cepat ya, cepat untuk mengkabulkan hajat kita. Wabil qala hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Abda Dibi qala akhbarana Hammad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'bad an Abi Qatadah qala qila ya Rasulullah kaifa liman shoma ad-dar qala la shoma wal afthar aw lam yasum wa lam yuftir. Wa fil bab an Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Syikhri wa Imran bin Husain wa Abi Musa qala bisa hadis Abi Qatadah hadis hasan. Puasa 1 tahun penuh gak mokel blas itu tidak boleh. Karena dalam 1 tahun itu ada hari-hari yang dilarang puasa ya, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari-hari Tasyrik itu tidak boleh puasa. Jadi puasa 1 tahun ini yang tidak boleh adalah puasa yang 1 tahun penuh full. Tapi kalau puasa 1 tahun yang hari-hari yang dilarang puasa tidak puasa tidak apa-apa. Waqad qariya qaumun min al-ilmi siyamud dahar. Wa qalu innama yakunu syamud dar idza lam yuftir yaumal fitr wa yaumul adha wa ayyum tasyrik. Nah, ini puasa 1 tahun penuh yang makruh atau yang tidak boleh itu yang puasa di hari yang dilarang puasa, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik itu dilarang puasa, itu tidak boleh puasa. 1 tahun penuh ditabrak semua tidak boleh. Faman aftara fi hadhil ayyam faqad kharaja min hadil karahiyah wala yakunu qad shoma ad-dar kullahu. Ya, kalau puasa 1 tahun yang dilarang puasa tidak puasa maka ya tidak apa-apa ini ya. Hakadha ruya an Malik bin Anas wa qala Syafi'i wa qala Ahmad wa Ishaq nahwan min hadha wa qala la yajibu ay yuftira ayyaman ghair hadhil khamsa al ayyam allati naha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitr wa yaumul adha wa ayyam tasyrik. Jadi yang dilarang puasa itu cuma 5 hari. Dalam 1 tahun cuma 5 hari tok. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal ya, 1 Syawal, hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah tanggalnya, dan hari Tasyrik setelah Dzulhijjah, setelah 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini 3 Tasyrik, hari Tasyrik ini tidak boleh puasa. Jadi cuma 5 hari tok dalam 1 tahun yang haram untuk puasa. Bab majaa fi sardis shaum, ya, menyambung puasa. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala abrana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah an siyam Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasum hatta naqul qad sama wa yuftir hatta naqul qad afthar qalat wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan ila Ramadan. Nabi itu puasa penuh itu 1 bulan itu ya di puasa Ramadan gitu ya. Jadi sahabat itu kadang melihat Nabi. Jadi sahabat itu kan melihat ibadah ya, melihat dari Kanjeng Nabi, dideloi, diperhatikan Nabi itu ibadahnya seperti itu, dicontoh gitu ya. Nah, Nabi itu tidak puasa penuh
Puasa yang penuh itu ya cuma di Ramadan saja, 1 bulan gitu ya. Wa fil bab an Anas wa Ibnu Abbas qala bisa hadis Aisyah hadis Hasan hadis sahih. Wa bi hadatsana Ali bin Khajar qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik annahu suila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu min asy-syahri hatta yura annahu la yurid ay yuftira minhu wa yuftir hatta yura annahu la yurid ay yasuma minhu syai'an fa kunta la tasya an tarahu min al-lail musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wala naiman illa ra'aitahu naiman. Jadi ya kalau bisa ada hadis hasan sahih. Jadi Nabi itu dilihat oleh sahabat. Jadi Nabi ya kadang puasa, kadang tidak puasa, kadang bangun untuk sholat malam, kadang tidur tidak bangun sholat malam. Jadi memberi contoh itu ya semuanya itu proporsional, sedang-sedang. Kalau Nabi puasa terus, sholat malam terus, takutnya nanti dikira itu wajib. Jadi takutnya nanti sahabat nyongkoni, oh berarti sholat malam itu wajib nih. Bahwa Nabi sholat, terus Nabi poso, terus tidak. Nabi itu ya pernah tidak puasa, ya 1 bulan tidak puasa juga pernah, 1 bulan puasa pernah. Ya, yang full ya di Ramadan, kadang-kadang puasa, kadang tidak, kadang bangun malam, kadang tidak. Nah, ini adalah sebuah keringanan Kanjeng Nabi biar gak disongko hukumnya ku wajib. Nih. Seperti taraweh juga, Nabi itu kadang taraweh, kadang jamaah taraweh, kadang sholat sendiri, ya, kadang taraweh sendiri, kadang jamaah taraweh gitu. Nah, ini jadi fleksibel gitu ya. Wa biqal hadatsana Hanad qala abarna Waqi' an Mis'ar wa Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus shaum shaumu akhi Dawud. Kata Nabi, puasa yang paling utama, sing paling afdol adalah puasanya Nabi Dawud. Gimana itu puasanya Nabi Dawud? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud itu puasa 1 hari, hari selanjutnya tidak puasa. Kemudian selanjutnya puasa, selanjutnya tidak puasa. Jadi diseling-seling diganggang ya. Hari ini puasa, besok tidak. Kemudian besoknya puasa, besok tidak, dan seterusnya. Itu namanya puasa Dawud dan puasa yang paling utama. Wala yafiru idza laqa, dan Nabi Dawud itu ketika bertemu musuh tidak kabur, pasti perang dihadapi gitu ya. Qala bisa hadza hadis hasan sahih wa Abul Abbas wa syair al-Makki al-Ama wa ismu As-Sa'ib bin Farukh wa qala badal ami afdal siyam antasuma yauman wa tuftir yauman. Nah, ini kesimpulan ulama, puasa yang paling utama adalah engkau puasa 1 hari, selanjutnya tidak puasa, selanjutnya puasa, tidak puasa, dan seterusnya. Atau namanya puasa Dawud nih. Wa yuqal hadza huwa asyadus siyam, dan dikatakan puasa Dawud adalah puasa yang paling berat. Jadi sebenarnya puasa sunnah yang paling berat itu puasa Dawud. Kenapa? Karena seling-seling. Nah, berbeda kalau kita puasa terus menerus, sama puasa 1 minggu full atau 1 bulan full puasa Ramadan, itu lebih mudah karena nyambung. Hari ini puasa, ya besok masih puasa, puasa terus nyambung, dan akhirnya terbentuk habit yang terbiasa puasa, ya puasa terus gitu ya. Tapi kalau puasa Dawud seling-seling, sekarang puasa besok tidak. Bisa jadi besok kita agak puasa itu seneng, wah enak ya nggak puasa. Besoknya lagi mau puasa lagi berat. Nah, jadi naik turun gitu ya. Puasa tidak, naik turun. Dan itu yang bikin berat. Nih, jadi godaannya lebih berat. Antara puasa selang-seling atau puasa lanjut terus, nah itu malah gampangan terus-terusan lanjut gitu ya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa puasa Dawud, kalau sudah jalan insya Allah akan ringan karena sudah terbiasa nih. Terbiasa puasa Dawud, ya wis dilakoni terus. Dan puasa Dawud ini tidak perlu ijazah nih. Kadang ada orang atau santri minta ijazah puasa Dawud. Padahal nggak usah ijazah, ya langsung aja diamalkan gitu ya. Karena puasa Dawud ini langsung bersumber dari hadis Nabi. Di sini hadis Nabi sudah jelas mengatakan tentang puasa Dawud. Maka silakan kalau memang Anda atau ya siapapun yang pingin puasa Dawud, silakan lakukan. Okay. Bab maja fi karihat as-shaum yaumul fitr wa yauman nahar. Oke. Wa bilaqal hadatsana Qutaibah qala abrana Abdul Aziz bin Muhammad an Ammar bin Yahya an Abihi an Abi Sa'id al-Khudri qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamaini syam yaumil adha wa yaumil fitr. Ini ya, yang dilarang puasa itu di 2 hari ini, yaitu 2 hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan
hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Qala wa fil bab an Ammar wa Ali wa Aisyah wa Abi Hurairah wa Uqbah bin Amir wa Anas qala Abu Isa hadis Abi Sa'id hadis hasanun sahih wal amal alai inda al-ilmi qala Bisa wa Amr bin Yahya wa Ibnu Umar bin Abil Hasan al-Madini wa thiqatun rawalahu Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah wa Malik bin Anas. Wa bil hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala abarana Yazid bin Zurai qala abarana Ma'mar an Zuri an Abi Ubaid maula Abdurrahman bin Auf qala syaitu Umar bin Khattab fi yaumin nahar bada Abu Salah qabla khutbah thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an shaumi hadzainil yaumaini amma yaumul fitr fa fitrukum min shaumikum wa aidul lil muslimin wa amma yaumul adha faqulu min lahmi nusukikum. Jadi hari raya Idul Fitri dilarang puasa karena sebelumnya sudah puasa Ramadan, maka ini hari berbuka, hari mokel. Ayo hari ini tanggal 1 Syawal semuanya haram puasa ya, karena sebagai bentuk syukur sudah puasa 1 bulan full. Nah, maka disuruh untuk mokel atau tidak puasa. Sedangkan hari raya Idul Adha tidak boleh puasa karena hari kurban, hari raya kurban sembelihan. Maka semuanya ayo makan daging gitu ya. Maksudnya seperti itu dalam tanda kutip ya. Ayo semuanya menyembelih, makan daging, semuanya senang-senang makan daging. Ojo poso. Dan itu sampai hari Tasrek. Berarti total yang 4 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 jangan puasa, tidak boleh ya. Karena semuanya itu tadi sedang menyembelih, makan daging semuanya. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih wa Abu Ubaid maula Abdurrahman bin Auf ismu Sa'ad wa yuqal lahu maula Abdurrahman bin Azhar aidan wa Abdurrahman bin Azhar huwa ibnu Abdurrahman bin Auf. Bama jaa fi qarati shaum fi ayamit tasyrik. Asamanya hari tasyrik. Ini tadi ya, haram hari tasyrik di tanggal 12, 13, 14 Wabil hadatsana siapa jaduh wabil hadatsana Hanad qala abarna Waqi' an Musa bin Ali an Nabi an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna al-Islam hayya ayyam aklin wa syurbin ya. Hari nahar ya sembelih dan hari tasyrik itu hari raya kita, hari umat Islam, karena kita semua makan, minum gitu. Qala fil bab an Ali wa Sa'ad wa Burata wa Jabir wa Nubaisyah wa Bishr bin Suhaim wa Abdullah bin Khudafa wa Anas wa Hamzah bin Amr al-Aslami wa Ka'ab bin Malik wa Aisyah wa Amr bin As wa Abdullah bin Umar. Qala Abu Sa'id hadis Uqbah bin Amir hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda al-alim yakunu siyam ayyamat tasyrik illa anna qauman min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim rakhasu lil mutamatti idza lam yajid hadiyan wa lam yasum fil ashr ayyasum ayyamat tasyrik wa biyaqul Malik bin Anas wa Syafi'i Ahmad wa Ishaq. Kecuali jamaah haji ya, orang yang haji kemudian haji tamattu, dia tidak menyembelih maka diganti dengan puasa. Nah, ketika dia puasa di hari tasyrik boleh. Jadi orang haji tamattu itu kan harus bayar dam ya dengan menyembelih. Nah, kalau tidak menyembelih maka dia puasa. Nah, puasanya kalau semua puasa di hari tasyrik enggak apa-apa nih. Karena kan harus puasanya di sana nih puasanya. Qala bisa wa alul Iraq yaqulun Musa bin Ali bin Rabah wa alu Misr yaqulun Musa bin Ali wa qala sami'tu Qutaibah yaqul sami'tu Al-Laits bin Sa'ad yaqul qala Musa bin Ali la ajal ahadan fi halis saghara isma abi. Allah alam bis-shawab rabbi fa'ana bi barakati wa binal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.